Saya ini introvert. Kau tahu, saya lebih memilih mengurung diri dalam kamar dan ngobrol depan kamera. Sedangkan di luar sana sedang asik nyanyi dan main karambol dan bercerita, minum, cium, arak, dan ya demikianlah. Mungkin saya kelihatan orang aneh, mengurung diri, menjauhkan dari keramaian. Namun satu hal yang ini saya telah dalam pikiran saya adalah itu bukan sebuah ranah yang tidak bagus. Itu bagus saja. Pergaulan itu berpengaruh dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan perjalanan yang lika-likunya itu kita tidak tahu. Bisa saja orang yang kita kenal hari ini atau sebentar saja, namun 5 tahun kemudian kita kenal dan bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan entah mengapa saya tidak bisa bergabung dalam ranah keramaian. Bukan tidak suka, saya suka. Hanya saja hal yang membosankan ketika saya bergabung dengan keramaian, contohnya yang nyanyi-nyanyi, main karambol. Main karambol enggak masalah, tapi yang minum ini adalah, kalau pertanyaannya seputaran tentang menceritakan pengalaman yang telah mereka lakukan di masa lalu, tentang bagaimana kehebatan, tentang bagaimana jalan kehidupan, tentang bagaimana hidup yang mereka rasakan, atau nikmat apa yang telah mereka dapatkan, atau juga penderitaan yang mereka dapatkan, bahwasanya misalkan orang lain tidak pernah merasakan kepahitan kerja keras yang mereka lakukan. Itu yang tidak saya sukai. Atau tentang kalau kamu ada masalah, kontak saya aja. Mungkin dalam berkehidupan sosial ya, dalam mencari relasi-relasi ya, itu memang ya sangat dibutuhkan sekali. Bahkan cerita-cerita ini, obrolan-obrolan semacam itu tidak hanya berada di teras-teras orang yang minum-minum untuk mencari relasi. Bahkan ketika saya sendiri ya, pengalaman ketika bertemu dosen saya, dia menceritakan tentang relate kehidupan sehari-harinya yang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Hal yang paling penting adalah tentang bagaimana kamu menceritakan isi di dalam pikiranmu kepada orang lain, tentang pengalaman kamu yang bukan tentang pengalaman yang ya bagaimana kamu hebatnya atau apa, bukan, tapi tentang bagaimana sebuah ilmu pengetahuan yang kamu lakukan di masa lalu, kamu tarik ulang lagi, kamu sampaikan ke orang lain. Misalnya gini, kita bercerita misalnya gini ya, saya biasanya kalau bertemu dengan orang baru, saya tanyain itu backgroundnya apa dulu. Misalnya nih, dia seorang lulusan teologi ya. Dia pasti dalam pendidikan teologianya kan berbaur tentang Alkitab misalnya, tentang kekristenan. Maka saya ingin masuk ke dalam ranah pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali sebenarnya itu tidak saya sengajain atau saya buat terlebih dahulu, atau saya sengaja menjebak pertanyaan, tidak. Namun saya bertanya karena saya tidak tahu, atau saya tahu namun saya tidak terlalu paham, tidak terlalu dalam. Nah, untuk mencari itu saya mencari informasi itu dari orang lain, dengan menanyakan, dengan dia memberikan informasi, dengan
semakin lama obrolan itu makin ke spesifik hal-hal yang lebih detail tentang ilmu pengetahuan tentang gitu, atau tentang pengalaman. Misalnya seseorang yang kerja misalnya sebagai seorang fotografer, nah dia kan bisa menceritakan, saya bisa bertanya itu gimana sih cara ngambil foto yang bagus, terus dia nanti menyampaikan bagaimana foto-foto yang sebenarnya kita bisa mengambil angle foto yang lebih bagus walaupun dengan memakai HP yang biasa, atau memberikan inovasi baru lah. Itu sebenarnya yang ingin saya dapatkan. Saya bukan seseorang pintar, enggak, saya memang kenapa saya berbicara seperti ini, karena saya merasa saya ini orang bodoh yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memiliki bobot. Misalnya saya bertemu seorang yang mahasiswa yang sudah selesai menamatkan kuliah dengan contohnya misalnya jurusan hukum. Yang ingin saya dapatkan contohnya bukan tentang kehebatan yang ngomong orang, tidak, namun bagaimana dia memberikan sebuah cara berpikir, atau apa sih disebutnya ya, cakrawala berpikir seseorang itu nanti jadi terbuka. Misalnya gini, karena yang saya tahu, yang saya banyak lihat ya, misalnya kalau orang jurusan hukum ya, dia menceritakan bagaimana dia sok hebat, dia gimana dia pernah berhadapan dengan polisi, bagaimana dia mengenal orang banyak, dia dia memamerkan dirinya dengan sebuah gambaran tentang kehebatan, tidak tentang ilmu. Yang ini saya dapatkan itu tentang ilmu. Misalnya kita masuk ke dalam sebuah pertanyaan, kenapa orang yang bersalah, kenapa orang yang contohnya seorang pembunuh itu mesti dibela? Pasti kan di dalam contohnya misalnya anak hukum, pasti dia punya sumbangan pikiran dong. Yang itu yang kita dapatkan. Artinya agar kita tidak runcing dalam berpikir tertuju satu, namun kita memiliki sebuah cabang pikiran. Ternyata kita sudut pandang, artinya kita memiliki sudut pandang yang lain. Kita tidak memandang sebuah masalah itu hanya dalam sebuah sudut pandang. Mungkin seorang pembunuh memang bersalah, namun kenapa dia dibela, punya alasan tersendiri oleh seorang advokat. Hal itu yang ingin sebenarnya saya inginkan dalam berkomunikasi. Dan kenapa saya menghindari bercerita dengan orang-orang yang pemabuknya? Memang orang pemabuk itu percaya nggak percaya itu adalah ketika udah mabuk pasti jujur, rahasia apapun itu bisa terbongkar. Namun tidak sembarangan orang dia akan membongkar sebuah rahasia paling rahasia, namun dengan orang tertentu yang bisa dibilang dia udah percaya. Namun rahasia ini sebenarnya dia udah berjanji untuk tidak membongkar sama sekali. Namun ketika dia sudah mabuk betul-betul, pasti dia akan bongkar dengan orang tertentu, tidak sembarangan orang. Kan tetapi obrolan orang pemabuk yang tidak saya suka ya, tensinya itu cepat naik, emosionalnya, terus cara bicara itu ngemuk orang agar omongan orang itu bisa dikalahkan dengan omongannya sendiri. Saya tidak terlalu suka demikian. Saya sukanya itu obrolan-obrolan yang hangat-hangat saja, yang dapat memberikan feedback kepada kita, kepada saya misalnya kalau saya bertemu. Jadi saya bukan anti sosial, saya orangnya sosialis.
saya memiliki jiwa sosial yang lumayan, tapi untuk bersosialisasi hanya untuk sekedar saja. Mungkin itu sajalah, ini omongan yang tidak terlalu berbobot, namun saya mencoba untuk belajar berdialog. Thank you.